Debat Cawapres Amerika Serikat telah selesai digelar pada Rabu malam waktu setempat, dan untuk mengetahui informasi terkait debat calon wakil presiden Amerika Serikat, kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Nova Purwadi yang berada di Washington DC. Halo Nova, seberapa besar pengaruh? Selamat pagi waktu Indonesia, Nova. Nova, seberapa besar pengaruh keterpilihan dari debat Cawapres Amerika Serikat ini? Ya, memang selalu diperdebatkan sejauh mana debat Cawapres atau bahkan pemilihan seorang Cawapres ini mempengaruhi kan seorang presiden untuk terpilih kembali atau merebut Gedung Putih. Demikian. Karena sejauh ini dari sejumlah pilpres yang telah dilakukan, debat Cawapres maupun pemilihan Cawapres sendiri tak banyak berdampak. Pemilihan Cawapres hanya berdampak dalam hal putra daerah. Misalnya Lyndon B. Johnson yang merupakan Cawapres pendamping John F. Kennedy pada Pilpres 1960, ia bisa ikut mengantarkan Texas untuk masuk dalam kolom Partai Demokrat saat itu, karena ia adalah seorang putra daerah. Nah, kali ini Kamala Harris adalah dari negara bagian yang cukup aman bagi Partai Demokrat, negara bagian California, sehingga ia tidak membawa dampak putra daerah tersebut. Lalu dalam debat Cawapres sendiri kita tidak tahu sejauh mana dampaknya. Tapi yang pasti selama ini penonton yang menyaksikan debat Cawapres relatif lebih sedikit dibandingkan pada debat Capres. Sebagai perbandingan 2016 lalu, jumlah penonton untuk debat Capres antara Donald Trump dengan Hillary Clinton adalah termasuk yang tertinggi sepanjang pemantauan Nielsen, dan saat itu sekitar 84 juta rakyat Amerika menyaksikan debat Capres. Sebagai perbandingan, saat gilirannya debat Cawapres antara Tim Kaine waktu itu yang merupakan Cawapres pendamping Hillary Clinton dan Mike Pence yang mendampingi Donald Trump, hanya 37 juta orang menyaksikan. Sehingga memang ini menunjukkan semacam tidak terlalu banyaknya interest terhadap debat Cawapres. Tapi pada saat yang sama, bila Cawapres adalah seorang perempuan, sesuatu yang jarang terjadi di Amerika Serikat, maka jumlah penonton cenderung meningkat. Ini terjadi pada Pilpres 2008 saat Cawapres dari Partai Republik adalah Sarah Palin yang berhadapan dengan Joe Biden saat itu yang merupakan Cawapres pendamping Barack Obama. Dan saat itu jumlah penonton menurut Nielsen mencapai 69,9 juta orang. Lalu pada Pilpres sebelumnya 1984, saat untuk pertama kalinya ada capres atau cawapres perempuan, yaitu tepatnya cawapres perempuan Geraldine Ferraro, saat debat capres saat itu penontonnya mencapai 56,7%. Kamala Harris memang menjadi salah satu faktor penentu bagi jumlah warga yang menyaksikan debat ini. Selain sebagai cawapres perempuan, ia juga adalah cawapres berkulit hitam pertama dan cawapres keturunan India, keturunan Asia pertama bagi partai besar. Masih harus kita lihat pantauan dari lembaga pemeringkat, apakah banyak warga yang menyaksikan debat cawapres kali ini. Tapi yang pasti dia, banyak warga Amerika Serikat ternyata telah menentukan pilihan mereka. Menurut pantauan United States Elections Project, sebuah lembaga yang melibatkan sejumlah analis termasuk diantaranya dari University of Florida, 5,6 juta warga Amerika Serikat telah memberikan suara mereka dalam pemilihan awal. Dan tentunya mereka ini sudah memastikan pilihan tanpa harus menunggu debat Cawapres maupun dua debat Capres selanjutnya, Dea. Kalau tadi Anda menjelaskan soal tingkat partisipasi yang cukup baik dari rakyat Amerika, sebenarnya yang menarik juga soal isu yang paling disoroti, Nova, oleh kedua cawapres saat debat berlangsung. Apa ini yang menarik yang bisa kita dengarkan bersama-sama? Ya, menariknya saat debat cawapres barusan ini relatif lebih konvensional, ya, tidak terlalu banyak interupsi dan lain-lain. Susan Page dari USA Today sebagai moderator juga tampak tidak ingin mengulangi kesemrawutan dari debat capres sebelumnya, sehingga ia banyak menekankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Akhirnya memang lebih banyak isu yang dibahas, dan
kurang lebih para kandidat juga menaati peraturan dari moderator, meskipun kadang-kadang sekali-sekali juga nakal agak mungkin menimpali pertanyaan sebelumnya atau balik bertanya semacam memberi jebakan bagi kandidat lawan, tapi relatif lebih konvensional. Berbagai isu yang diangkat tentunya seputar COVID yang merupakan tanggung jawab Mike Pence sebagai kepala gugus tugas COVID, dan ini menjadi sorotan dari Kamala Harris yang menganggapnya telah kurang optimal dalam menjalankan fungsi ini. Lalu juga ada berbagai isu lain dan menarik bahwa baik Donald Trump maupun Mike Pence selalu berupaya untuk memposisikan Joe Biden maupun Kamala Harris sebagai calon presiden yang mewakili ekstrim dari partainya, termasuk beberapa kali disebutkan mengenai Green New Deal alias paket ekonomi terbarukan yang masih kontroversial dan menurut mereka akan merugikan Amerika Serikat dan juga pekerja Amerika Serikat. Juga soal perpajakan, bahwa Joe Biden dikatakan akan menghapus keringanan pajak, tapi ini disanggah oleh Kamala Harris yang menyatakan bahwa bagi warga berpenghasilan menengah ke bawah, pajak mereka tidak akan meningkat. Yang dibidik oleh pemerintahan Biden hanyalah pajak bagi kelompok masyarakat tertinggi. Berbagai isu itulah yang kemudian sering mencuat, dan juga soal penegakan hukum, ketidakadilan rasial, dan berbagai isu di mana masa kedua partai masih mengalami polarisasi yang sangat tajam. Yang belum kita ketahui adalah apakah ini akan mempengaruhi perimbangan dukungan bagi kedua capres, mengingat mereka tentunya mengingat calon pemilih umumnya lebih terfokus pada capres, top of the ticket alias sang capres. Tapi pada saat yang sama diagnosa positif COVID terhadap Presiden Trump jadi mengingatkan kembali banyak rakyat Amerika bahwa dua capres yang bertarung masing-masing berusia 74 tahun untuk Donald Trump, 77 tahun untuk Joe Biden, dan Joe Biden akan berulang tahun pada November sehingga ia akan menjadi 78 tahun setelah November. Ini juga menjadi faktor mereka sebagian analis memperkirakan banyak orang akan ingin menyaksikan debat capres ini untuk melihat sosok-sosok seperti apa yang mungkin harus turun tangan bila presiden atau calon presiden akhirnya berhalangan tetap. Dan ini tentunya sentimen yang diperkuat oleh diagnosa positif COVID dari Presiden Trump, meskipun Presiden Trump sendiri mengaku pulih dan dia sendiri menjalankan berbagai tugas dari Gedung Putih saat ini, meski belum bisa berkampanye lagi seperti yang diinginkannya dia. Baik, menarik ya. Ada isu soal COVID-19, kemudian perpajakan, dan juga tadi isu rasial yang masih terus dibahas dalam beberapa kali pertemuan, termasuk tadi malam atau kemarin malam ya debatnya. Terima kasih Nova Purwadi, jurnalis VOA sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.